Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Selanjutnya anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum kita ke pembelajaran, kita berdoa dulu terlebih dahulu ya. Silakan untuk berdoanya dipimpin langsung oleh KM saja ya. Silakan oleh Manda dipimpin berdoanya. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita membaca surat At-Tin. Surat At-Tin dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wajjaitun waturi sinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, baik, untuk menguatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Silakan untuk supaya kompak menyanyikan lagu Indonesia Rayanya, ada yang memimpin ya. Kemarin sama siapa? Sama Manda ya yang memimpin. Silakanlah sama Manda lagi dipimpin ya. Silakan Manda dipimpin. Ya, silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Baik anak-anakku sekalian, coba siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Siapa? Tiara saja. Dua berarti. Dua ya. Berarti dua orang yang tidak hadir. Alasannya kenapa Tiara? Sakit. Ada suratnya? Ada. Ya kalau ada ya. Baik. Berarti hanya dua orang yang tidak hadir, yang lainnya hadir ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba sekarang duduknya sudah nyaman kalian? Sudah ya. Sudah siap alat tulisnya untuk belajarnya? Sudah. Benar udah siap alat tulisnya? Nah, itu belum siap kelihatannya. Gak ada meja gak apa-apa, tapi bukunya kemudian alat tulisnya dikeluarkan. Oke baik, sudah siap ya belajarnya? Siap. Masih semangat? Masih. Nah, coba mana semangatnya? Coba tepuk semangat. Semangat. Ya, bagus. Berarti kalian masih semangat ya. Karena ini masih pagi nih ya. Kalau misalkan masih pagi kalian sudah loyo, bagaimana nanti ke depannya? Baik anak-anakku sekalian, seperti yang Bapak sampaikan di pertemuan yang dulu bahwa hari ini itu pembelajarannya berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Jadi hari ini itu adalah kalian pembelajarannya mengenai P5 ya. P5 itu apa? P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Nah,
Nah, ini adalah yang akan kita pelajari pada hari ini, yang akan kita lakukan pada hari ini ya. Oke, sebelumnya pernahkah kalian melakukan P5 ini? Pernah ya? Temanya tentang apa? Rasa apa? Oh, tentang kewirausahaan ya. Kalau topiknya apa? Topiknya apa? Membuat tepung dari wortel. Nah, itu adalah yang sudah kalian lakukan. Berarti temanya kewirausahaan, topiknya membuat tepung dari wortel ya. Untuk hari ini yang akan kalian lakukan P5-nya, yaitu temanya ya, itu mengenai gaya hidup yang berkelanjutan. Jadi gaya hidup berkelanjutan ya. Jadi beda, kalau yang pernah kalian lakukan itu temanya kewirausahaan, kalau sekarang gaya hidup berkelanjutan ya. Topiknya apa? Topiknya nanti yang akan kalian lakukan dari gaya hidup berkelanjutan itu adalah memilah sampah ya, memilah sampah yang ada di lingkungan sekitar kita, yang ada di lingkungan sekolah. Bisa dipahami? Bisa. Sebelum kalian kepada aktivitas ya, aktivitas kepada memilah sampah, jadi kalian harus tahu dulu. Tadi kan kalian sudah tahu temanya apa, topiknya apa ya. Nah, kalian sekarang harus tahu dulu apa sih dimensi dari tema ini, kemudian apa juga elemen dan subelemennya. Jadi kalian harus mengetahuinya terlebih dahulu ya. Jadi dimensi dari tema atau topik yang akan kalian lakukan pada hari ini itu dimensinya ada dua ya. Dimensinya ada dua. Yang pertama dimensinya adalah takwa kepada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama beriman ya. Ya, jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua adalah gotong royong ya. Jadi setelah kalian melakukan aktivitas pada hari ini mengenai temanya gaya hidup berkelanjutan, topiknya memilah sampah ya. Jadi kalian nanti harus bisa beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua harus selalu bisa bergotong royong ya. Itu dimensinya. Kemudian elemennya dari beriman ini ya. Ini ada elemennya juga. Jadi nanti itu ada elemen, ada sub elemennya. Elemennya itu apa? Elemen dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu elemennya adalah akhlak kepada alam ya. Jadi kalian nanti harus bisa mempunyai akhlak pada alam. Bagaimana ya seharusnya akhlak pada alam itu ya, hubungannya dengan ini tema atau topik yang nanti akan kalian lakukan ya. Kemudian mengenai elemen dari gotong royong itu apa? Tadi kan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu adalah dimensinya. Kemudian elemennya itu akhlak kepada alam. Kalau gotong royong itu elemennya adalah kolaborasi ya. Kolaborasi ya. Jadi kolaborasi itu adalah nanti berdiskusi, berkelompok gitu ya. Itu dari elemen dari gotong royong. Kemudian sub elemennya apa?
subelemen dari dimensi yang pertama ya, dari beriman kepada Tuhan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Berhala Mulia, itu adalah subelemennya nanti kalian harus bisa menjaga lingkungan alam sekitar gitu ya. Harus bisa menjaga lingkungan alam sekitar. Karena kan temanya itu karena topiknya itu memilah sampah, berarti kalian nanti harus bisa mana sampah yang harus misalkan yang masuk golongan A misalkan, mana sampah yang masuk golongan B misalkan ya, seperti itu. Nanti harus bisa seperti itu ya. Kemudian dari subelemen gotong royong apa? Tadi kan elemennya kolaborasi. Kalau subelemennya adalah nanti kalian harus bisa memilah sampah dari jenis-jenis sampah yang ada di lingkungan sekolah. Seperti itu. Bisa dipahami tidak? Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Baik. Sekarang kita akan masuk ke kegiatan inti ya. Tapi sebelum kalian masuk ke kegiatan inti, ini ada pertanyaan dulu buat kalian ya. Pertanyaannya begini, kira-kira kalian sebagai pelajar apa yang akan dilakukan untuk mengurangi sampah plastik yang ada di sekolah? Ya, rasa apa? Mendaur ulang. Kalau daur ulang tadi contohnya bagaimana? Misalkan memilah, ya. Ini sampah basah, ini sampah kering, misalkan, gitu ya. Atau misalkan ada lagi kalau mendaur ulang itu dijadikan karya, misalkan itu mendaur ulang maksudnya. Selain itu apa lagi? Ya, membawa wadah yang bisa dipakai berkali-kali. Nah, itu disebutnya reusable ya. Jadi dipakai berkali-kali itu dapat mengurangi sampah plastik. Betul sekali ya. Nah, itu jawaban-jawaban kalian itu ya salah satu yang akan kita lakukan mengenai proyek ini ya. Ya, diantaranya tadi yang dijawab oleh Rasa, yaitu mendaur ulang. Jadi nanti kalian akan memilah-milah sampah. Mana sampah? Oh ya, tahu arti sampah apa? Sampah itu sisa-sisa ya, sisa-sisa dari apa? Yang sudah dipakai itu adalah sampah gitu. Pokoknya mah sisa-sisa berarti namanya sampah gitu aja. Ya, oke baik. Jadi itu yang akan dilakukan oleh kalian. Baik, selanjutnya karena ini nanti kegiatannya akan dikelompokkan, jadi sekarang kalian silahkan duduknya berkelompok dulu seperti kelompok yang sudah minggu yang lalu dikelompokkan. Ya, bisa dipahami? Jadi silakan duduknya membuat lingkaran per kelompok, ada 3 kelompok. Paham? Kursinya dibentuk kelompok, diputarkan. Paham ya? Silakan dimulai. Sudah berkelompok semuanya? Kelompok 1 yang mana ini? Ini kelompok 1, kelompok 2. Yang ini kelompok 3 ya, ini oke. Baik. Ini sudah ada 3 kelompok. Nanti apa kegiatannya? Yang pertama kegiatannya adalah kalian itu nanti menggali informasi. Jadi tanah ya. Informasi, menggali informasi mengenai sampah plastik. Ya. Jadi yang termasuk sampah plastik itu apa saja? Paham tidak? Oleh kalian nanti dituliskan yang termasuk sampah plastik apa saja, 1, 2, 3, 4. Itu didiskusikan ya oleh kalian. Itu yang pertama. Jadi gali informasinya. Ya, banyak sampah plastik itu bentuknya. Begitu. Boleh di searching di Google, boleh. Kalau menurut pengalaman juga boleh. Jadi nanti saling memberi masukan saja di kelompoknya, ya. Kemudian yang kedua, setelah selesai kalian menggali informasi mengenai sampah plastik, apa-apa saja yang termasuk sampah plastik,
Yang kedua adalah kalian melakukan survei. Tahu survei? Jadi kalian nanti bersama kelompok kalian yang ada di lingkungan sekolah kita, tadi kan sudah dituliskan apa saja yang termasuk golongan-golongan sampah plastik. Nanti survei di lingkungan sekolah kita, ada tidak sampah-sampah plastik yang seperti itu. Kalau ada misalkan checklist. Kasih checklist oleh kalian di yang sudah kalian tuliskan yang tadi di menggali informasinya. Bisa dipahami? Nah, jadi itu adalah kegiatannya. Kira-kira sebelum dimulai kegiatannya, ada yang mau ditanyakan tidak? Cukup? Ya, kalau cukup berarti silahkan oleh kalian diskusikan dulu, gali informasinya dulu mengenai sampah plastik, kemudian setelah itu survei. Ya, keluar kalian menyurvei apa yang sudah kalian gali informasi. Ya. Sudah selesai menggali informasinya? Sudah. Baik, kalau sudah, sekarang yang kedua, ya kalian sekarang keluar melakukan survei, ya ke tempat-tempat sampah, ya disesuaikan nanti dengan yang sudah ditulis oleh kalian. Kalau misalkan yang ditulis itu ada di checklist, gitu. Misalkan ada aqua botol, ada di sana di tong sampahnya checklist gitu. Ya, bisa dipahami? Oke, baik. Silakan sekarang kalian lakukan survei. Ya. Waktunya sudah selesai ya, waktu berdiskusinya, kemudian waktu menyurveinya. Sekarang hasil dari menggali informasi dan melakukan survei itu dipresentasikan per kelompok, ya. Hei, kelompok mana yang mau pertama maju ke depan untuk mempresentasikan? Ya, baik, kelompok Maulana ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari mengenai informasi dan survei lingkungan mengenai sampah plastik. Yang pertama yang termasuk jenis-jenis sampah plastik yaitu botol air mineral, botol sampo, sedotan, pembungkus makanan, aqua gelas, dan sayur raffia. Kemudian yang kedua, setelah melakukan survei, yang kedua ditemukan beberapa jenis sampah plastik di lingkungan sekitar sekolah yang sesuai dengan informasi yang kami gali, yaitu botol air mineral, botol sampo, pembungkus makanan, aqua gelas, tali raffia.
Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya, tepuk tangan untuk kelompok semuanya. Kalian sudah bisa tadi menggali informasi, kemudian kalian juga sudah survei lingkungan dan tadi sudah setiap kelompok mempresentasikannya. Ya, dan Bapak sudah melihatnya semuanya sudah pada paham semuanya. Ya. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini karena waktunya sebentar lagi akan habis ya. Kita tarik dulu kesimpulan dari proyek hari ini ya. Kira-kira kesimpulannya apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Terus, kenapa lagi? Mengurangi sampah plastik supaya tidak terjadi polusi. Iya, mengurangi sampah plastik supaya tidak terjadi polusi. Kemudian apa lagi? Menjaga lingkungan alam sekitar. Menjaga lingkungan alam sekitar. Ya, jadi dari kesimpulan yang sudah tadi oleh teman-teman kalian sampaikan itu harus benar-benar kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, harus bisa menjaga lingkungan alam sekitar, jangan membuang jangan membuang sampah sembarangan, dan terakhir apa tadi? Yang diutarakan oleh Manda, Mengurangi sampah plastik. harus bisa mengurangi sampah plastik ya. Jadi membawa botol minuman, membawa minuman dari rumah ya, yang bisa beberapa kali digunakan. Ya, bisa dipahami semuanya ya? Bisa. Oke. Sekarang kita refleksi dulu bagaimana pembelajaran hari ini. Apakah menyenangkan? Alhamdulillah ya. Adakah materi yang oleh kalian belum dipahami? Tidak ada. Tidak ada. Dipahami semuanya ya? Alhamdulillah. Baik, karena kalian sudah memahami semuanya ya, untuk minggu depan, karena hari ini hanya pengenalan saja ya, pengenalan dari P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan dan topik memilah sampah. Sekarang kalian sudah paham bagaimana memilah sampah plastik itu. Nah, minggu depan ke aksi nyata. Ya, apa aksi nyatanya? Kalian nanti memilah sampahnya. Jadi mana yang termasuk sampah plastik, mana yang bukan termasuk sampah bukan plastik. Jadi nanti dibedakan, dipisahkan. Begitu ya. Yang menjadi fokus proyek kita nanti adalah mengumpulkan sampah plastik aqua gelas. Ya, jadi khusus aqua gelas saja. Ya, jadi minggu depan kalian tiap kelompok ditugaskan oleh Bapak untuk proyek minggu depannya membawa sapu lidi, membawa karung, dan membawa skop sampah. Begitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau bisa dipahami, jangan lupa tugas yang barusan dibawa minggu depan untuk proyek yang kedua ya, langsung kepada aksi nyata. Baik, karena waktunya sudah habis anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini dulu ya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.